Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,83%. Dengan total market cap mencapai di 840 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat terkoreksi sebesar 1,5%, di angka 16.900. Jadi sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin. Ya, gue udah bilang kan, lack in volume ya, dan support masih jauh. Jadi akhirnya terkoreksi ke daerah situ juga ya. Buat lo yang ngikutin kemarin harusnya posisi short juga udah profit untuk Bitcoin ya. Untuk Ethereum dia sekarang terkoreksi sebesar ya kalau dibuatkan sekitar 2%-an di angka 1245, sama harusnya posisi shortnya juga udah kena TP ya. Hari ini lumayan ya buat yang ngikutin posisi futures kemarin lumayan banyak profit. Untuk BNB dia terkoreksi sebesar 2,25%, untuk XRP dia terkoreksi sebesar 3,78%. Dogecoin terkoreksi sebesar 8,7% dalam 24 jam terakhir. Cardano terkoreksi sebesar 3,25% dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 3,68%. Jadi overall kita bisa lihat semua cenderung terkoreksi ya. Lagi-lagi menurut gue ini karena ketarik oleh Bitcoin yang memang supportnya cukup jauh dan lack in volume sudah beberapa hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Untuk ekonomi kalender kita bisa lihat sesuai dengan kemarin juga ya. Hari ini belum ada yang terlalu penting, hanya ada dari Inggris saja. Arguably kalau dari yang kemarin-kemarin ya, sebelumnya walaupun bintang 3 nggak terlalu pengaruh ke kripto ya. Lalu untuk US basically hanya ada satu saja, consumer inflation expectation, dan ini hanya bintang 1, bisa kita skip untuk bintang 1 ya. Untuk besok kita bisa lihat di sini akan ada beberapa data sepertinya ya. Tapi lagi-lagi yang dari US-nya paling ada di sini ya. Besok ternyata core CPI ya. Ini core CPI tentunya sangat penting dan akan keluar juga data CPI. Jadi perbedaannya apa? Yang satu headline, satu core. Core ini nggak ngitung energi sama makanan seingat gua ya. Dua-duanya penting. Intinya adalah harapan kita CPI mereka ya, kita lihat sendiri lah ya. Kalau kita lihat di sini harapannya adalah lebih rendah karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish. Jadi kita ingin ini lebih rendah daripada 7,3%. Ya, sesuai dengan pembahasan kita sebelum-sebelumnya. The Fed itu punya dual mandate. Mandate pertama adalah memastikan inflasi jangan terlalu tinggi ya, dan sekarang untungnya mulai turun terus. Kalau kita lihat sebelumnya kan 8,2, terus 7,7. Nah, sekarang harapannya adalah di bawah dari 7,3. Jadi kalau sampai besok data CPI-nya lebih rendah daripada 7,3, ini harusnya bisa membantu lagi kripto ya. Semoga saja bisa seperti itu, dan tentunya USD juga akan melemah ya kalau sampai CPI lebih rendah daripada 7,3. Dan otomatis untuk core juga sama ya, harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast juga. Sorry, bukan yang ini, yang satunya ya, yang di sini. Nah, harapan kita adalah dia lebih rendah daripada 0,3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sama kayak CPI yang biasa juga yang headline, sama-sama kita berharapnya itu dia lebih rendah daripada forecast ya. Kalau minus bahkan lebih bagus di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ekonomi kalender kita pada hari ini dan besok. Tinggal kita lihat aja ya, semoga besok bagus hasilnya. Hari ini lebih ke TA karena kalau kita lihat sekali lagi ya, nggak ada data US yang terlalu signifikan pentingnya ya. Nah, setelah itu kita bahas news. News ini datang lagi-lagi dari SBF. Ternyata ya, ini gue masih bingung sebenarnya masih desas-desus atau gimana ya. Karena di dalamnya itu katanya pembahasan di grup chat dari mungkin ya, kayak untuk para para exchanger. Jadi di situ ada CZ, ada SBF, ada Kraken dan kawan-kawannya. Nah, jadi sekarang berita terbarunya adalah SBF sempat mencoba untuk mendestabilisasi crypto market untuk menyelamatkan FTX ya. Jadi kita tahu pada November sih gue ya. Di November itu Binance sempat mau beli FTX ya, banyak yang wah udah tenang katanya Binance mau beli FTX. Tetapi setelah due diligence akhirnya CZ nggak jadi beli karena ternyata pembukuan dari FTX kacau ya.
Nah, ternyata setelah itu ya katanya di sana si SBF itu berusaha untuk mendepeg USDT supaya bisa menyelamatkan FTX. Nah, menurut di sini ya, menurut artikel dari Cointelegraph ini, katanya CZ dan beberapa yang di grup lain itu sempat mengkonfront si SBF, bahkan sampai keluar kata-kata seperti ini. Stop trying to depeg stable coins and stop doing anything. Stop now. Don't cause any more damage. Ya, jadi katanya ini ada argumen antara si SBF dengan CZ. Ya. Nah, intinya apa? Ya intinya adalah SBF ini kacau ya, kacau. Dan ini terjadi setelah ya Binance menolak untuk membeli FTX dan juga Tether ya. Si Arduino ini kalau nggak salah si CEO-nya ya, dia menyatakan tidak ada rencana untuk invest atau meminjamkan uang ke FTX atau ke Alameda. Setelah itu katanya dia langsung menyerang USDT ya. Ya balik lagi lah kacau ya. Kalau gue sih harapannya simpel lah, semoga aja ini nggak nambah lagi beban ke cryptocurrency market karena sekarang udah mulai membaik, jangan sampai jadi kacau lagi ya. Dan selanjutnya kita geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin sesuai dengan pembahasan kemarin ya, retest 1, retest 2 buat lo yang ngikutin harusnya sudah punya posisi short ya, dan udah kena TP juga. Tapi untungnya apa? Untungnya dia nggak lupa dengan PR-nya, jadi nggak tembus ya. Kemarin kalau kita lihat di sini dia daily close-nya bahkan masih di atas dari 17.000. Jadi ada kemungkinan ini adalah retest pertama ke 16.900. Jadi harapannya adalah pada hari ini sama seperti kemarin ya, daily close-nya di atas dari 16.900. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ternyata hari ini indeks dolar sedikit menguat dan akhirnya ini membuat risk on asset cenderung sedikit kebakaran ya, termasuk Bitcoin juga dia sedikit terkoreksi di sini ya. Nah, jadi pas ya, like in volume terus US dolarnya naik udah deh, padahal walaupun cuma naiknya dikit ya, tapi lagi-lagi karena mungkin like in volume jadi ekstra ngaruh ke si price actionnya. Lalu untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones juga kurang lebih nasibnya mirip-mirip. Mereka cenderung terkoreksi karena USD yang menguat. Nah, lagi-lagi harapannya sama seperti kemarin ya, yaitu indeks dolar kembali membuat lower low. Nah, di sini sedikit bikin deg-degan nih, karena technically speaking dia mulai sedikit pecah ya. Dia mulai membuat suatu higher low di sini ya. Nah, sebelumnya kan lower low, lower high, lower low. Nah, sekarang ini lower high lagi, tetapi di sini mulai membuat suatu higher low. Nah, semoga aja tetap ke-reject oleh MA200 dan juga 105,50. Kalau itu bisa terjadi dan terus lanjut ke-reject ke bawah, itu yang kita harapkan basically ya. Nah, semoga aja ini US dollar akan kebanting dari data CPI besok ya. Nah, kalau itu bisa terjadi, that's good ya, dan semoga daily close-nya di bawah dari 104,13. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa gue harus ingatkan bahwa semua konten dari TCI, DCWT dan semua ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu cara mendukung TCI ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral di bawah ya. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Dimana kita bisa lihat di sini program November Referral masih berjalan sampai di pertengahan bulan ya. Kita bisa mendapatkan bonus besar 2 juta BIDR dengan cara mengundang teman-teman kita yang mungkin belum akumulasi nih saat dalam bear market ini ya. Nah, jadi kita bisa di sini total hadiahnya senilai 150 juta BIDR. Dan caranya gampang. Yang pertama adalah kalian harus mendaftarkan data kalian dulu di formulir survei. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Caranya simple. Dan yang gue suka adalah biasanya ya, kalau untuk mengundang teman, kita harus kesannya mereka daftar, mereka KYC, terus trade, baru dapat berapa dolar. Di sini ya, yang gue suka adalah lu langsung ada orang yang daftar langsung pakai link referral, lu akan mendapatkan 15.000 per orangnya, maksimum 10. Untuk KYC-nya lu dapat 20.000. Nah, jadi kalau dia KYC, daftar, deposit, first trade, lu totalnya bisa mendapatkan per orang itu ya lumayan besar ya. Jadi totalnya overallnya itu adalah di 200.000 BIDR. Andaikan dia proses pendaftaran KYC, deposit dan first trade.
Nah, kalau ini maksimumnya 10 berarti ya otomatis 2 juta. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini adalah contoh kasusnya sama persis kayak di atas ya. Dan ini tentunya berlangsung sampai tanggal 14 Desember. Selain dari itu juga ada Desember New User Campaign. Jadi program November kemarin sekarang ditambah dengan Desember New User Campaign. Ya, jadi buat kalian tertarik, sekali lagi tinggal daftar saja di formulir survei ini dan kalian tinggal ikuti saja dan bisa memenangkan hadiah sebesar 200.000 BIDR ya. Nah, jadi caranya simple, basic, tinggal kalian daftar saja ke formulir surveinya, lalu melakukan first read. That's it ya. Dan sebelum mau ikutan, gue sarankan untuk baca dulu semua syarat ketentuannya. Apabila cocok, monggo ikutan. Jadi kurang lebih seperti itu dari Binance pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Oke, dan yang pertama kita akan ke Bitcoin dulu. Nah, buat lo yang sudah ngikutin dan memang tertarik buat buka posisi short, harusnya sudah sedikit senyum-senyum ya. Karena retest 1, retest 2, dan kena TP. Jadi, harusnya sudah profit sebesar 1,83%. Not bad, hanya dalam waktu berapa hari? Ya, langsung ya. Kita buka posisi di sini, besoknya pagi-pagi udah langsung dapat TP. Nah, penting ya buat lu yang pasang posisi futures, jangan lupa pasang target TP-nya. Kalau nggak dipasang, ya suka nggak kena ya, otomatis lah ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah BTC besok bisa bertahan dan daily close di atas dari 16.900 atau tidak? Kalau bisa, itu kita akan bisa buka pending order ya. Kita buka pending order posisi long di 16.908 ya. Kita tinggal kurang lebih nyontek ke tanggal 1 dan 2 Desember kemarin. Kalau sampai besok bisa bertahan di atas ya, itu PR-nya sih sebenarnya untuk Bitcoin ya. Kalau Bitcoin bisa bertahan di atas dari di 16.900-an. Nah, untuk target TP posisi long ada dua ya. Target TP yang konservatif itu bisa di 17.224. Lagi-lagi sekitar nyaris 2%-an lah kayak tadi posisi shortnya ya. Untuk posisi long yang lebih agresif target TP-nya bisa pertimbangkan di 17.621 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita lihat apakah dia reject lagi di sini ya. Kita tinggal nyontek pada tanggal 10 dan 11 Desember atau malah di atas. Kalau di atas ya otomatis sama kayak gini. Retest 1, retest 2, buka posisi short, target TP ada 2. Yang satu konservatif di 17.224 dan yang agresif di 16.908. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara posisi futures. Untuk posisi spotnya harusnya sudah kena di 16.900 ya kemarin. Bukan kemarin tapi hari ini ya. Dan untuk buy limit keduanya di 16.282. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot adalah posisi jangka panjang. Jadi bukan untuk cuma di hold sehari 2 hari ya, tapi untuk di hold bulanan bahkan sampai tahunan. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum juga sama seperti Bitcoin. Buat lo yang ngikutin kemarin, sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 1276. Jadi buat lo yang sudah ngikutin buka posisi short di sini sesuai dengan SOP, sudah kena target TP yaitu di 1242 dan literally ke reject di daerah situ karena confluence dengan MA20. Jadi hari ini enak ya, karena tidak ada economic calendar yang terlalu penting ya kemarin dan hari ini, jadi ngikutin TA secara rapi ya. Jadi kadang-kadang enak ya, nggak ada nunggu data dari US tuh kadang-kadang enak buat kita yang trading futures ya, jadi lebih kebaca mau kemana. Nah, secara profitnya itu sebesar 2,68%. Not bad at all. Nah, tinggal kita lihat sama kayak BTC. Andaikan ya Ethereum besok pagi jam 7 bisa daily close di atas dari 1242, nah lo bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di ya tentunya di 1242 ya. Andaikan kita sesuai harapan ya terjadi retest lagi. Nah, posisi long kita ada beberapa target TP sebenarnya ya. Target TP yang agresif itu di 1296. Yang konservatif di 1276 ya. Secara persentase profitnya yang konservatif itu profit sebesar 2,79, yang agresif sampai di 4,3%. Not bad ya, not bad at all. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya sudah kena harusnya ya di 1242. Untuk buy limit keduanya mungkin boleh pertimbangkan secara spot itu di sini ya. Struktur di sini yaitu di
1168. Kita tambahin aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan selanjutnya Phantom ya. BTC udah profit posisi shortnya, Ethereum udah profit, Phantom juga ikutan profit ya. Lagi-lagi ya, karena tidak ada ekonomi candle yang terlalu ekstrim penting ya kemarin dan hari ini. Jadi ya kalau kita lihat ya, buat lo yang ngikutin kemarin retest 1, retest 2, bahkan dikasih sekali lagi kesempatan retest 3 pada tanggal 11 Desember kemarin, dan kena target TP kita di 23 sen ya, bahkan tembus sedikit ya, bikin deg-degan karena secara strukturnya jadi membuat lower low. Nah, tapi intinya kalian yang sudah ngikutin DCWT kemarin harusnya sudah punya posisi short di sini dan sudah profit sebesar 4,12% ya. Asik, cuma hanya dalam ya basically kalau sampai lo benar-benar ngikutin dari tanggal 10 Desembernya berarti 2 hari aja nunggunya ya. Not bad. Nah, selanjutnya adalah setup posisi long. Nah, tetapi berbeda dengan Ethereum dan BTC yang berhasil bertahan di atas dari support, Phantom jebol ya. Jadi untuk posisi longnya mungkin sedikit tentatif ya. Kita malah lebih enaknya tunggu lagi posisi short apabila pada hari ini atau lebih tepatnya jam 7 pagi besok FTM tetap di bawah dari 23 sen ya. Otomatis kalau seperti itu ini masuknya retest pertama sebagai resisten. Nah, tinggal kita buka pending order kalau besok ternyata masih di bawah di sini ya. Kalau kena ya sudah, target TP kita yang pertama itu ada di MA20. Ini target TP yang cenderung lebih konservatif. Dan yang kedua adalah di 21 sen. Ini yang lebih agresif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM secara posisi futuresnya. Dan ya paling setup ini mungkin bisa sedikit berubah apabila si data US-nya ya atau CPI-nya bagus. Kalau CPI-nya hasilnya bagus untuk kripto ya, alias dia lebih rendah daripada ekspektasi, ya tentunya FTM bisa kembali naik lagi. Ya jadi makanya sekali lagi gue bilang enak kalau kita trading saat lagi belum ada data ekonomi. Oke, dan selanjutnya kita ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama. Nah, otomatis pada hari ini apabila kena lagi, ini adalah retest kedua. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short di XRP, bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di 38 sen. Kena atau enggaknya ya otomatis kita nggak tahu karena ini dulu main dalam juga. Tapi nggak apa, pasang dulu aja. Andaikan kena ya berarti rezeki kita, kalau nggak kena ya belum rezeki. Ya itu cara paling gampang kita berpikir dalam dunia trading ya. Kadang-kadang suka ada orang gini, aduh kesel. Oh ini padahal setupnya udah bagus tapi nggak kena. Ya udah, kalau belum kena ya belum rezeki. Ya as simple as that. Nah, untuk target TP dari posisi shortnya apabila kena ya, yang pertama adalah di Bollinger Band. Nah, sekarang Bollinger Band ini sayangnya sedikit ketutup, jadi mungkin kurang lebih di angka 37 senan ya. Ya basically sedikit di atas dari posisi sekarang bahkan ya. Itu untuk yang konservatif. Nah, buat kalian yang cenderung lebih agresif, kalian bisa pertimbangkan untuk posisi shortnya itu target TP-nya di 36 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya, setupnya. Dan untuk posisi longnya kita tinggal lihat apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di 36 sen. Apabila terjadi, target TP kita bisa pertimbangkan di 38 sen. Jadi itu untuk futuresnya. Untuk posisi spotnya sekarang bisa pertimbangkan di tempat yang sama untuk posisi long, yaitu di 36 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano sayangnya 30 sen kembali jebol. Ya, jadi aduh, ini udah berapa kali nih 30 jebol. Sedikit bikin deg-degan jujurnya untuk Cardano ya. Tetapi ya untuk posisi short kalau buat lo ngikutin lagi-lagi profit. Jadi luar biasa nih ya. Dari setup BTC, Ethereum, FTM dan Cardano ya. Ya basically dari 5 yang kita bahas lah ya. 4 profit ya, not bad, not bad. Ya lagi-lagi menurut gua semua karena ketarik oleh Bitcoin yang secara volume memang lagi lemah dan supportnya lumayan jauh. Ya jadi ketarik semua dan ya profit semua. Jadi buat lo yang kemarin sudah ngikutin posisi shortnya di sini, retest 1, retest 2, target TP di 30 sen ya, berarti otomatis sudah dalam keadaan profit sebesar 1, berapa nih? Coba kita cek ya. Sebentar. 1,66%. Ya, jadi hari ini lumayan panen ya. Panen profit di BTC, Ethereum, FTM, dan Cardano ya.
Nah, sekarang untuk setup selanjutnya adalah kita lihat pada hari ini apakah Cardano akan retest pertama di 30 sen atau tidak. Kalau retest pertama terjadi pada hari ini ya, dan daily closing masih tetap di bawah dari 30 sen, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di 30 ya. Nah, tapi sekali lagi ya, kalau terjadi retest dan ya udah gitu besoknya ada konfirmasi. Kalau nggak ada ya udah di skip aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan selanjutnya ya basically ini nih endingnya ya, ending dari DCBT kita pada hari ini. Seperti biasa gue harus ingatkan, jangan pakai uang panas, itu yang paling penting ya. Bukan TA, bukan fundamental. Yang paling penting adalah jangan pakai uang panas atau money management. Yang kedua, jangan over leverage ya. Jangan berpikir mentang-mentang, oh ini gue udah pakai leverage 100 kali nih ya. Nah, berarti gue dana $100 jadi punya kesannya 100 kali lipat gitu, atau punya $10 jadi 1000. Ya, hati-hati jangan berpikir seperti itu ya. Tetap mikirnya konservatif. Dan jangan lupa juga jangan sampai kalian terlalu nafsu trading futures sampai akhirnya menghancurkan portofolio jangka panjang. Karena menurut gue tetap yang paling penting adalah portofolio spot jangka panjang. Untuk futures boleh kita ambil posisi sedikit-sedikit, tapi ya jangan dipaksakan. Kalau keluar SOP buka, kalau nggak keluar ya jangan dibuka. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.